bisa jadi bahan tertawaan para pecinta timnas Indonesia. Begini komentar pelatih Vietnam, Kim Sang-sik, setelah mendengar kiper sekelas Maarten Paes bisa perkuat timnas. Ya, pelatih timnas Vietnam, Kim Sang-sik mengaku terkejut usai FIFA mengabulkan banding PSSI soal perpindahan asosiasi Maarten Paes, sebab menurutnya pemain yang bisa berpindah federasi adalah pemain yang sebelumnya membela negara lain di bawah usia 21 tahun. Sedangkan Maarten Paes pernah membela Belanda U21 saat berusia 22 tahun. FIFA telah membuat keputusan yang salah terkait calon kiper naturalisasi timnas Indonesia, ujar Kim Sang-sik. Setahu kami, kiper naturalisasi Indonesia itu sudah pernah memperkuat timnas Belanda U21 saat dia umur 22 tahun. Ini tidak sah, ini tidak sesuai aturan FIFA, ujarnya menambahkan. Jujur, ini adalah hasil sidang CAS yang tidak kami duga, tegasnya. Di lain sisi, perihal Paes, PSSI melihat ada sesuatu yang berbeda. Memang benar Paes pernah membela Belanda U21 di usia 22 tahun, tetapi ini terjadi di musim pandemi COVID-19. Saat itu, kiper FC Dallas ini tampil pada 15 November 2020, usianya sudah 22. Ini adalah laga melawan Belarusia dalam kualifikasi Piala Eropa U21 2021 yang tertunda, yang semula jadwalnya di awalnya Maret 2020. Dan seandainya ia bermain di awal Maret 2020, usia Maarten Paes masih 21 tahun. Oleh karena itu, PSSI menuntut FIFA agar merestui perpindahan asosiasi Maarten Paes dan PSSI melakukan pengajuan banding untuk keputusan tersebut. Setelah disidangkan pada 15 Agustus 2024 lalu, akhirnya hasilnya berbuah manis buat timnas Indonesia. Hal ini karena FIFA mengabulkan banding PSSI dan memastikan bahwa Maarten Paes sudah bisa membela skuad Garuda. Kepastian ini juga diumumkan melalui Instagram pribadi Pak Ketum PSSI, Erick Thohir pada Minggu, 18 Agustus 2024. Sementara itu, pengamat sepak bola tanah air, Roni Pangemanan alias Bung Ropan, membeberkan sejumlah keuntungan setelah Maarten Paes dipastikan bisa membela timnas Indonesia. Bung Ropan melihat kehadiran Paes akan membuat pertahanan timnas Indonesia semakin kokoh. Level kompetitif tim juga disebutnya akan meningkat untuk bisa bersaing melawan tim-tim kuat di Asia. Selama ini kan kita sudah punya pertahanan yang kuat. Pemain seperti Elkan Bagot, Jay Itzes, Justin Hubner, pemain-pemain yang punya kualitas. Mereka membuat pertahanan Indonesia menjadi berbeda. Waktu kita main di kandang Vietnam, mereka tidak bisa berbuat banyak. Ini menunjukkan timnas kita sekarang sudah kuat, apalagi dengan kehadiran Maarten Paes, saya yakin tambah kuat, ujarnya. Harus diakui kalau kita main di level tinggi, seperti di Asia, seperti kita melawan Uzbekistan, kadang-kadang pertahanan masih kurang. Kita masih belum cukup solid melawan tim elit Asia. Itu karena level bermain. Pemain Uzbekistan, Korea, Jepang, itu rata-rata sudah bermain di Eropa. Sehingga pemain-pemain mereka terbiasa melawan pemain level dunia. Mereka teruji. Beda dengan kita yang sebagian besar levelnya domestik, katanya menambahkan. Faktor inilah yang dinilai Bung Ropan membuat timnas Indonesia membutuhkan sosok seperti Paes. Kiper FC Dallas itu dinilai punya pengalaman dan juga terbiasa bermain di level tinggi. Selanjutnya, jelang timnas menjamu Australia di GBK, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong meminta laga tersebut digelar malam hari. Sebab menurutnya saat ini cuaca di Jakarta sedang panas. Menurut Shin Tae-yong, dengan pertandingan malam hari nantinya tidak membuat pemain timnas Indonesia mudah lelah. Tampaknya Shin Tae-yong belajar dari pertandingan timnas Indonesia versus Irak pada laga kelima grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di SUGBK 6 Juni 2024 lalu. Saat itu, Shin Tae-yong yang meminta kick-off pertandingan tersebut digelar pukul 16 di WIB. Tidak disebutkan secara pasti apa alasan Shin Tae-yong ingin memajukan laga itu. Walhasil timnas Indonesia tetap kalah 0-2 dari Irak.
Seperti trauma dengan bermain di sore hari, kini Shin Tae-yong ingin pertandingan Timnas Indonesia versus Australia digelar sekitar pukul 9 WIB. PSSI juga sudah mengonfirmasi melalui akun Instagramnya bahwa pertandingan tersebut digelar malam hari. Ini disampaikan PSSI ketika mau menjual tiket pertandingan Timnas Indonesia versus Australia pada Sabtu kemarin.